Front Timur pada Perang Dunia Kedua adalah neraka yang hidup di bumi. Pemboman artileri dan serangan udara yang tidak menyisihkan apapun. Serangan tank yang mengerikan, kematian massal tentara. Untuk mempertahankan kekuatan fisik dan moral dalam kondisi seperti itu adalah tugas yang sangat sulit bagi tentara. Para pemimpin negara-negara yang bertikai sangat menyadari masalah ini dan menemukan segala macam cara untuk menjaga prajurit mereka dalam kondisi baik. Salah satunya cara tentara Jerman dan meningkatkan moral mereka dengan minuman beralkohol yang dibuat dari buah, yang disebut dengan schnapps. Wehrmacht juga menggunakan tablet pervitin atau sabu-sabu. Obat ini berbahan dasar metamfetamin yang memiliki efek psikostimulan yang kuat pada sistem saraf pusat, menyebabkan ledakan energi dan mengurangi kebutuhan tidur dan makanan. Pada Tentara Merah, masalah stres diselesaikan dengan cara yang sama, yaitu melalui minuman Rusia yang paling terkenal, apalagi kalau bukan vodka. Tradisi memberi tentara alkohol untuk keberanian telah ada di tentara Rusia sejak zaman kuno. Pada awal abad ke-18, tentara berhak atas 3 gelas anggur roti seminggu selama operasi tempur. Pada tahun 1908, setelah kekalahan telak Rusia dalam perang melawan Jepang, diputuskan untuk menghentikan praktik ini, dan 30 tahun kemudian, Komisariat Pertahanan Rakyat mengeluarkan perintah tentang memerangi mabuk di Tentara Merah, di mana pemabuk berat bisa dipecat dari angkatan bersenjata dan bahkan diadili. Tradisi alkohol kembali di Tentara Merah selama perang melawan Finlandia. Pada bulan Januari 1940, Komisaris Pertahanan Klimen Voroshilov menyarankan untuk mengeluarkan 100 gram milimeter vodka dan 50 gram salu atau lemak babi per hari kepada tentara dan komandan agar tetap hangat dalam kondisi musim dingin yang parah. Awak tank diberi jatah vodka 2 kali lipat, sementara pilot sering menerima koknek. Ketika perang melawan Finlandia berakhir, distribusi alkohol ke pasukan dihentikan. Namun dalam 1,5 tahun alkohol kembali didistribusikan. Pada tanggal 22 Agustus 1941, Dekrit Komite Pertahanan Negara nomor 562 menetapkan pembagian harian 40% alkohol vodka di antara para prajurit garis depan yang bersentuhan langsung dengan musuh dalam jumlah 100 gram milimeter per orang. 3 hari kemudian, Komisariat Pertahanan Rakyat menetapkan bahwa tentara yang berada di garis depan, pilot Angkatan Udara Tentara Merah, serta staf teknik yang melayani lapangan udara lapangan untuk diberikan vodka. Tentu saja inisiatif kepemimpinan militer negara ini disebabkan oleh alasan berbeda dari konflik Soviet-Finlandia. Pengeluaran alkohol secara teratur seharusnya membantu tentara mengatasi tekanan besar yang mereka alami selama periode awal yang paling sulit ketika perang melawan Nazi Jerman. Selain itu, alkohol kuat dengan kandungan tinggi akan cepat dicerna tubuh manusia, menjadi asupan energi serta memungkinkan untuk pengeluaran energi yang lebih besar. Sistem mendistribusikan vodka kepada tentara di unit dan formasi yang berbeda dapat sangat bervariasi. Pada suatu tempat, alkohol diberikan kepada tentara sebelum serangan. Sementara itu, di suatu tempat setelah pertempuran sengit dan di beberapa resimen seperti air api, pada umumnya sangat jarang diberikan. Saya ingat bahwa vodka diberikan hanya sebelum serangan, kata prajurit Alexander Grinko. Mandor berjalan di sepanjang parit dengan cangkir dan siapapun yang menginginkannya menuangkannya untuk dirinya sendiri. Para pemuda adalah yang pertama minum. Kemudian mereka langsung terkena peluru dan mati. Mereka yang selamat dari beberapa pertikaian sangat waspada terhadap vodka. Tanpa alkohol tidak mungkin untuk mengalahkan dingin, kata Letnan Senior Fedor Ilchenko yang menangkap Marseka Lapangan Friedrich Paulus di Stalingrad. Ratusan gram di depan menjadi lebih mahal daripada peluru yang menyelamatkan tentara dari radang dingin, karena banyak malam yang mereka habiskan di lapangan terbuka di tanah kosong. Namun tidak semua tentara membutuhkan porsi alkohol secara teratur. Pada tahun-tahun pertama saya menukarnya dengan gula, kenang penembak mesin Michael Larin.
Jadi ketika mandor membagikan 100 gram, para prajurit berjalan di sekitar saya seperti angsa. Lalu saya menukar 100 gram itu. Kami, kaum muda, tidak terlalu tertarik dengan ada atau tidaknya 100 gram. Kami jauh lebih tertarik pada makanannya, kata sersan penjaga Georgi Veliminov. Aturan dan norma distribusi vodka terus berubah. Pada Mei 1942, alkohol hanya diberikan kepada tentara dari unit yang menonjol selama pertempuran. Dengan demikian, tarif mereka dinaikkan menjadi 200 gram milimeter. Prajurit garis depan lainnya hanya boleh minum pada hari libur. Pada bulan November tahun yang sama diputuskan untuk kembali ke 100 gram tradisional yang hanya diberikan kepada tentara dan perwira yang terlibat langsung dalam aksi militer. Prajurit cadangan dan karyawan layanan belakang harus diberikan hanya 50 gram. Tidak melulu orang militer hanya diberi vodka. Misalnya, untuk pasukan Soviet yang membela Kaukasus, stimulan ini berhasil diganti dengan anggur lokal. Setelah hari kemenangan, 100 gram vodka dibatalkan di Tentara Merah. Namun tidak semua dari mereka yang kembali dari perang berhasil menghentikan kebiasaan minum setiap hari. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?